Rakyat Indonesia telah menunaikan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Hasil hitung cepat atau quick count juga sudah dirilis. Meskipun untuk mengetahui hasil resminya, kita harus bersabar menunggu perhitungan real count KPU RI. Lalu bagaimana sebaiknya kita menyikapi hasil sementara pemilu 2024 ini, pemirsa? Sudah bersama kami sore hari ini ada Prof. Singgih Trisulistiono, Ketua Presidium Guru Besar Indonesia. Prof. Singgih, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, Prof. baik, sehat walafiat. Dan juga bergabung bersama kita Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Prof. Burhan, selamat sore. Sore kan? Ya, terima kasih Prof. Burhan untuk waktunya. Tapi kita ke Prof. Singgih terlebih dahulu. Prof, mungkin kemarin selama proses kampanye, kemudian sampai pemilu ini banyak dinamika yang terjadi. Hasil resmi memang belum keluar. Tapi hasil quick count ini banyak yang mengatakan kalau tidak akan jauh berbeda lah nanti hasilnya. Ya. Bagaimana kemudian masyarakat harus mulai menyikapi hasil quick count yang sudah mulai dirilis sambil menunggu nanti hasil resmi dari KPU, Prof. Singgih? Ya, kalau menurut saya kira kita bersyukur ya. Pertama bersyukur terlebih dahulu bahwa sesuai dengan doa kita, harapan kita bahwa sejauh ini tahapan pencoblosan sudah berjalan dengan saya kira sangat baik, sangat lancar. Kemudian juga tahap mulai penghitungan juga sudah mulai proses berjalan dan kita bisa melihat dari quick count dan sebagian juga real count juga sudah mulai diluncurkan juga oleh KPU. Nah, saya kira saya mengimbau kepada segenap elemen masyarakat, elemen anak bangsa agar tetap menjaga ketenangan, ya, menjaga kesabaran untuk menunggu hasil sesungguhnya dari perhitungan yang sesungguhnya. Jadi juga setiap elemen masyarakat mohon untuk bisa menahan diri, kemudian juga menyampaikan pernyataan-pernyataan yang tidak membakar emosi massa, kemudian juga yang menyejukkan. Saya kira itu yang oleh masyarakat sipil bisa dilakukan agar kondisi pesta demokrasi ini seperti yang kita harapkan. Meskipun mungkin dari sekelompok masyarakat masih ada juga yang coba untuk menyampaikan suara mereka dalam mengawal proses rekapitulasi suara, begitu Prof? Ya, kalaupun ada sebagian kelompok masyarakat yang melakukan aksi itu, ya misalnya melakukan protes atau mungkin ingin konfirmasi, saya kira itu hak demokrasi mereka. Tetapi andai pun melakukan hal itu, saya kira pertimbangan kesejukan, kemudian mempertimbangkan wisdom dan sebagainya, ini saya kira tetap perlu dipertimbangkan yang mana ujungnya adalah kepentingan keamanan, kesejahteraan masyarakat yang lebih luas perlu kita perhatikan ya, daripada sekedar untuk melampiaskan kepentingan pribadi atau kelompok. Saya kira pertimbangan kebangsaan harus tetap nomor satu ya. Oke, baik Prof. Burhan, pasca proses pencoblosan pemilu 2024 sudah berlangsung ya, mungkin masih ada beberapa wilayah yang harus mengulang adanya proses pemungutan suara, tapi paling tidak Prof. Burhan menyikapi dinamika pasca pemilu 2024, apa kemudian yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga elit partai politik? Pertama, kita harus mendudukkan masalah dulu. Apakah quick count dan real count itu punya perbedaan hasil yang signifikan atau tidak? Minimal berdasarkan data real count yang dikumpulkan oleh KPU. Dan sejauh ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil quick count yang sudah hampir 100%, data dikumpulkan oleh para pollster, beberapa diantaranya bahkan sudah 100%, dengan data real count sementara yang dikolek oleh KPU. Jadi kalau misalnya tidak ada perbedaan signifikan, kemungkinan terjadinya kecurangan di TPS, termasuk dalam proses penghitungan, itu sangat kecil. Karena bagaimanapun fungsi quick count pada dasarnya adalah alat untuk mendeteksi kecurangan. Jadi quick count itu nama lainnya parallel vote tabulation, itu tabulasi paralel suara dalam rangka mengantisipasi kemungkinan kecurangan dalam konteks pemilihan yang bersifat
berjenjang. Oke. Jadi dalam konteks di Indonesia, kan itu proses pemilihannya kan berjenjang dari TPS, naik ke desa, naik ke kecamatan, naik ke kabupaten, naik ke provinsi, sampai naik tingkat nasional. Nah, setiap jenjang ini potensial menyumbang adanya kecurangan. Oke. Nah, karena itu quick count membantu supaya potensi kecurangan itu dihilangkan atau dikurangi. Caranya dengan mengirimkan tim langsung pada tingkat TPS yang terpilih secara acak, dan tim tadi melaporkan hasil rekapitulasi suara. Jadi bukan survei ya, hasil rekap suara yang sudah resmi ditandatangani oleh KPPS dan para saksi melalui alat teknologi, bisa HP, bisa Android, ya, dan seterusnya. Nah, jadi potensi kecurangan itu yang coba dinetralisir. Nah, sekarang tidak ada perbedaan antara quick count dan hasil real count. Jadi sebaiknya sih masyarakat tidak perlu curiga berlebihan bahwa ada kecurangan di satu sisi, beberapa tempat sangat mungkin terjadi. Namanya juga ada 820.000 ya TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya tidak ingin menutup mata bahwa adanya potensi kecurangan, beberapa salah rekap atau salah tulis seperti yang ditunjukkan di beberapa kanal media sosial. Tetapi overall, kalaupun toh terjadi perbedaan, itu saya melihat data kemungkinan sangat kecil, di bawah 1%. Dan kemungkinan untuk mengubah hasil sangat kecil juga. Karena lepas di antara lepas segalanya, keunggulan paslon 02 terlalu tinggi ya, sekitar 8% dari angka magic number 50% untuk lolos satu putaran, dan 16% lebih ya keunggulannya dibanding gabungan suara 01 dan 03. Jadi pada titik itu sih menurut saya kita tetap awas terjadinya potensi kecurangan, tetapi secara umum sepertinya kok kecil kemungkinan kecurangan itu mampu mengubah hasil. Menurut saya, Ken, potensi kecurangan ada, tetapi bukan di hari hanya. Karena kalau di hari H waktu proses pemilihan, itu kan banyak sekali mata yang melihat, mata yang mengawasi. Dan terlalu gegabah melakukan proses kecurangan di hari H, di saat masyarakat menggunakan hak pilih. Atau di saat KPPS menghitung suara. Potensi kecurangan ada sebelum itu. Quick count dan real count itu mengcapture potensi kecurangan dan hasil pemilu di hari hanya. Jadi memang begitu kira-kira mekanismenya. Oke, berarti Prof. Burhan, dengan adanya tadi analisis yang disampaikan Prof. Burhan mengenai quick count yang sudah tidak jauh berbeda lah nanti dengan hasil real count yang masih kita tunggu dari KPU, artinya masyarakat sudah harus mulai menerima meskipun suara mereka ada yang berbeda pilihannya dari hasil rekapitulasi suara yang ada itu dari masyarakat. Nah, kalau dari partai politiknya Prof. Burhan, apakah sekarang juga sudah harus mulai memikirkan bagaimana pergerakan atau mapping mereka, apakah akan menjadi oposisi ataukah kemudian merapat kepada yang memenangkan pemilu dan juga Pilpres 2024? Iya, jadi ini juga jadi pembelajaran buat elit politik ya. Kalau ada masyarakat yang mungkin masih belum bisa menerima, saya masih bisa mengerti. Di akun X saya kan banyak sekali tuh yang menanyakan hasil quick count dengan bahasa yang baik-baik maupun dengan bahasa yang penuh caci maki. Ya, dua-duanya saya layani ya, karena ini bagian dari pendidikan politik. Tetapi buat elit politik yang masih mempertanyakan quick count, menurut saya aneh. Kenapa? Karena elit politik kita pada dasarnya kan sangat berpendidikan. Dan jangan lupa, Ken, quick count ini bukan barang baru. Jadi kami pertama kali menyelenggarakan quick count itu tahun 2004. Waktu itu langsung Pak Yusuf Kalla yang Pak SBY, Pak Yusuf Kalla gitu ya. Banyak sekali tuh yang yang bisa menerima, ada juga yang tidak bisa menerima. Umumnya yang tidak bisa menerima adalah elit politik yang kalah. Tetapi pengalaman terus berlangsung sampai munculnya quick count palsu 2014, tapi setelah itu nyaris tidak ada perbedaan satu lembaga penyelenggara quick count dengan lembaga yang lain, baik yang terafiliasi dengan salah satu paslon maupun yang benar-benar independen. Jadi pada dasarnya quick count dengan metode saintifik yang diselenggarakan oleh para penyelenggara
itu selain bersifat randomness dalam proses pemilihan TPS-nya, kemudian representatif, dan yang terakhir adalah proven. Dan bukan hanya di tingkat nasional, kami di Indikator juga seringkali menyelenggarakan quick count di tingkat pilkada. Beberapa ada tanda kutip ya, pesaing yang juga melakukan quick count, tapi banyak juga yang kami menyelenggarakan quick count sendiri tanpa ada pembanding dari lembaga lain. Dan hasilnya lagi-lagi sesuai dengan hasil penghitungan KPUD. Jadi poin saya, karena ini sudah terbukti bertahun-tahun, ya, quick count ini alat pendeteksi kecurangan yang cukup valid, ya, dan saat yang sama juga memberi bonus kepada kita untuk mengetahui hasil pemilu secara lebih cepat. Ya. Dan elit politik juga seringkali menggunakan jasa quick count untuk memotret pergerakan suara di TPS setelah pemilih menggunakan hak suaranya. Menurut saya sih kalau ada elit politik yang menolak quick count, menurut saya sih itu lebih karena faktor non teknis atau jadi lebih ke faktor politis menurut saya itu, bukan faktor yang bersifat ilmiah. Kalau dari sisi akademik, menurut saya sih tidak ada alasan ya untuk menolak quick count, apalagi ketika hasilnya sudah mirip seperti yang direkam oleh KPU gitu. Oke, baik Prof. Burhan, menarik. Prof. Sigi, kita juga ingin tahu nanti kalau kita bicara soal sikap-sikap elit politik yang kemudian harus sudah mulai menyikapi dengan bijak hasil quick count. Masyarakat ini kan juga mungkin perlu role model untuk bisa kemudian menatap masa depan kembali setelah pemilu ini 2024 yang sudah selesai dilaksanakan. Seperti mungkin dari pemilu terakhir saja akhirnya kita melihat walaupun masyarakat sempat terbelah, kemudian Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto melakukan rekonsiliasi. Tapi dijawab dulu nanti Prof. Singgi, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.